Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romito Siregar dengan NIM 0801223400, kelas IKM 7 semester 1, membuat video ini untuk memenuhi tugas Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Proda 5 Sinulingga Eskep Ners MKep, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi di mana sel telur disimpan. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin yang merupakan organ reproduksi utama pada wanita. Organ ini berperan penting dalam proses reproduksi dan produksi hormon wanita. Secara mikro, berikut komponen utama dalam ovarium. Yang pertama, bagian permukaan yang dibentuk oleh sel epitel kuboid sederhana atau disebut sel epitel germinal. Surface formed by simple cuboidal epithelium known as germinal epithelium. Di bawah lapisan ini terdapat jaringan ikat padat yang membentuk kapsul. Yang kedua ada korteks, yang terdiri dari jaringan ikat dan sejumlah folikel ovarium. Setiap folikel mengandung sebuah oosit atau ovum atau sel telur dan dikitari oleh selapis sel folikular. Folikel-folikel sel telur ini ada dalam berbagai ukuran dan tingkat kematangan. Yang ketiga ada medula yang dibentuk oleh jaringan ikat longgar dan mengandung pembuluh darah dan persarafan ovarium. Nama lain dari bagian ini adalah hilus. Selanjutnya fungsi utama ovarium. Yang pertama menampung dan melindungi sel telur. Wanita terlahir dengan sekitar 1 juta sel telur pada setiap ovariumnya. Sel-sel telur ini mulai berkembang saat janin masih berada di dalam kandungan. Saat pubertas di mana wanita mengalami haid pertamanya, jumlah sel telur menurun hingga sekitar 200.000 hingga 400.000. Selama usia reproduksi atau usia subur, kurang lebih 300 sampai 500 sel telur akan dilepaskan melalui proses evolusi. Setelah menopause, ovarium akan berhenti melepaskan sel telur dan mengalami atrofi, menyusut atau mengecil. Yang kedua, memproduksi hormon reproduksi wanita, terutama hormon estrogen dan progesteron, dan beberapa hormon lain seperti hormon relaksin, inhibin, dan hormon anti-Mullerian, yang juga diproduksi oleh ovarium. Yang ketiga, melepaskan sel telur pada setiap siklus haid melalui proses yang disebut dengan ovulasi. Setiap folikel di dalam ovarium mengandung sel telur yang tidak aktif. Sel-sel telur ini akan menjadi matang ketika ada stimulasi oleh follicle stimulation hormone yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari di otak. Setelah matang, hormon lain yakni luteinizing hormone akan memicu ovulasi atau pelepasan sel telur ke tuba Fallopi terdekat. Diameter folikel yang matang dapat mencapai 30 mm. Gangguan ovarium dan infertilitas. 1. Gangguan ovulasi. 2. Penuaan sel telur dan 3. Kista ovarium. Kesimpulannya, pada dasarnya ovarium yang fungsional penting untuk mempertahankan kesuburan sekaligus menjaga keseimbangan hormon di masa reproduksi. Gangguan pada organ ini akan secara langsung menurunkan peluang terjadi kehamilan akibat tidak adanya sel telur yang dilepaskan atau kualitas sel telur yang buruk.